juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin tetangga. Demikian juga kami berterima kasih kepada Perpulungan Karo Arya Sada yang ada di malam hari ini. Oleh karenanya, sebelum kita ada dalam ibadah penguatan ini, izinkan kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian
yang telah boleh bersama-sama kami ada di dalam kedukaan di mana Bapak terkasih Joel Bumayan Ginting berkisar pukul 11 tadi di Gereja Seling Solo telah boleh rumah sakit sore di rumah sakit dengan gereja di rumah sakit Seling Solo telah mendahului kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyerahkan seluruh prosesi peribadatan ini kepada jemaat GKI Kasih, khususnya kepada PHMJ Jemaat GKI Kasih Perumnas. Terima kasih. Kami Shalom. Selamat malam bagi kita semua sidang pergabungan yang diberkati Tuhan. Di tengah-tengah duka cita atas terpanggilnya Bapak terkasih Syamas Joel Bumayan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah kita semua. Untuk itu mari kita ada dalam persekutuan. Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah penguatan bagi keluarga berduka atas terpanggilnya hamba Tuhan Syamas Joel Bumayan. Terjadilah di dalam pimpinan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kita yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sumber penghiburan sejati. Amin. Saudara-saudari persilakan duduk kembali dan mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian tadi. Sampai ke ajalku, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian nats pembimbing kita berikan nyanyian penghiburan bagi sahabat kekasih. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
hidup ini terasa semakin hampa jika tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Perjalanan ini semakin bertambah sulit dan getih. Jikalau Engkau tak membimbing kami Tuhan, terpuruklah jiwa dan hati kami kepadamu ya Tuhan. Padamulah kami bersujud dan menyembah, sebab Engkau Tuhan melindung umat-Mu kini dan selama-lamanya. Padamulah kami bersimpuh dan berdoa, sebab Engkau Tuhan di atas segalanya kini dan selama-lamanya. Hanya Tuhanlah penopang langkahmu, melepaskan segala beban berat dalam hidup ini. Hidup ini terasa semakin hampa jika tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Perjalanan ini makin bertambah sulit dan getih. Jikalau Engkau tak membimbing kami Tuhan, terpuruklah jiwa dan hati kami kepadamu ya Tuhan. Padamulah kami bersujud dan menyembah, sebab Engkau Tuhan pelindung umat-Mu kini dan selama-lamanya. Padamulah kami bersimpuh dan berdoa, sebab Engkau Tuhan di atas segalanya kini dan selama-lamanya. Padamulah. Saya hendak berbicara atau bercerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Ketika saya melayani di mana-mana, ke jemaat-jemaat yang baru atau orang yang baru kenal saya, biasa mereka menyodorkan satu catatan, Pak Pendeta, tolong tulis nama lengkap untuk nanti dibaca. Biasanya saya tulis saja Pendeta Yohanes, lalu mereka bilang, baru yang di belakang. Saya bilang, yang di belakang bisa ratusan, tapi yang depan jangan sampai dihapus.
Tapi hari ini saya sedih karena teman rekan sekerja saya belum menyelesaikan tugas sebagai Syammas. Tapi bunga-bunga ini semua tertulis Bapak Joel Pamiana. Karena itu saudara, sebenarnya saya mempersiapkan khotbah yang lain. Tapi saya tidak tahu kenapa Tuhan mau saya berbicara bagian ini. Mungkin karena banyaknya bunga yang merupakan seorang Syammas yang setia. Sampai akhirnya dipanggil Tuhan dalam pekerjaan pelayanan. Karena itu saya tertarik merenungkan bagian firman Tuhan yang pada saat ini kita renungkan bersama dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 ini. Ini berbicara tentang bagaimana nasihat Paulus kepada Timotius agar supaya dia secara konsisten, dia setia melayani. Kendati pun Paulus katakan, di tengah-tengah zaman pelayanan yang engkau hadapi nantinya, tidak mudah. Karena engkau akan berhadapan dengan orang-orang yang telinganya tebal, yang lebih suka untuk memilih orang-orang yang tertentu yang mengenakan telinga mereka. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng atau kebohongan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tetapi lebih daripada itu, ketahanan dalam menghadapi ujian dan tantangan. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Saya selalu curhat-curhat juga dengan beliau, tapi beliau punya jawaban satu. Bahkan kesabaran itu selalu mewarnai pelayanannya selama ini. Periode majelis ini adalah periode yang over, tapi demi setan Papua akhirnya saudara bisa masuk sampai periode Penatua Syammas yang baru. Dan hari ini Ibu Kekasih terpilih untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab itu. Pada nats pembimbing tadi saya angkat ayat 7 dan 8, seolah-olah seorang Yoel Bungianan berdiri dan menyaksikan kepada saudara-saudara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan, sakit, dan pada akhirnya hari ini beliau meninggalkan kita semua. Karena itu saudara-saudara, itu yang dimaksudkan adalah bahwa dia tetap memelihara iman yang sungguh kepada Tuhan. Iman kepada Kristus Yesus. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita kompilasi, kalau kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 tadi, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kendati pun beliau sakit parah, kendati pun keadaan beliau pada hari-hari ini mengalami drop dan lain-lain sebagainya, tetapi ada syukur yang disampaikan kepada Allah. Ada sebuah pengakuan, Bapa engkau sungguh baik. Bagi keluarga berduka, istri, anak-anak, dan seisi rumah, bahkan memberikan kekuatan penghiburan bagi kita semua yang bersedih kehilangan sahabat, saudara, teman seperjuangan. Kiranya menyertai saudara dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya
sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sampaikan bahwa tradisi itu simpel saja. Tradisi adat itu di mana untuk memasukkan dan menempatkan jenazah dalam peti itu ada yang artinya yang harus mengangkat. Ya, yang angkat itu ada yang pegang kepalanya, ada pegang baunya sampai ke kaki. Ya, itu biasa di tradisi kami di sana seperti begitu. Dari adat kita bahwa harus ada orang yang angkat masuk ke dalam peti, di mana biasanya pegang kepala. Di kepala ini itu biasanya dialas dengan artinya piring, ada kain untuk artinya sebagai pengganti mantel yang alas kepalanya ini, itu nantinya ditaruh di dalam peti. Nah, kami dari keluarga berpendapat bahwa ini kami coba besok akan berkomunikasi dengan RT setempat untuk hanya memberitahukan, memohon izin untuk artinya penguburan itu di beliau punya tanah di kilometer 10. Beliau punya tanah di situ, ya. Jadi kita kubur di situ. Kebetulan di situ juga adik-adik beliau, ya saudara-saudara beliau, mereka jaga beliau punya rumah yang ditanjakan, ya ditanjakan di kilometer 10 itu. Jadi disitulah mungkin rencana. Ini saya sampaikan bahwa ini rencana. Tidak di tempat itu di mana tempat lain, tapi di situ. Dengan tujuan bahwa di situ adik-adik pasti bisa melihat, bisa merawat. Supaya semua beban ini semua kita selesaikan, ya. Juga malam ini juga sebelum kita mengantar beliau ke tempat beristirahat yang terakhir. Nah, jadi terjadi masalah. Tapi kira begitu Bucak, ya. Jadi saya kira jelaskan juga, kan Bapak nanti kan sudah ini di kepala, no? Jadi kami juga ada di kepala, nanti mereka bareng sudah maksud saya. Tidak masalah. Iya, tidak masalah. Tidak masalah. Baru kami jelaskan juga bahwa di kepala juga kami ada marga siapa, ada sampai ke bawah itu ada. Enggak, kalau kita di Karo itu kali bubu cuma ada darah saja. Nah, itu maksudnya yang kami jelaskan. Sebab darah ini termasuk kakak ini kan guru singa. Tapi yang almarhum kan berberi barus. Ya, nah begitu. Jadi barus dengan guru singa harus dia satu komitmen, satu pegangan. Jadi begitu juga nanti dari adat kai atau adat kai yang sebelah kanan untuk megang kepala untuk masuk peti, orang Karo yang sebelah kiri. Begitu juga bahu dengan kaki, begitu juga. Gitu, iya. Tapi yang orang bilang punya apa gitu lah. Sini. Ya, artinya yang induk untuk yang induknya itu ada. Jadi sedangkan dia turun ke bawahnya ini karena di rantau sudah terserah. Nah ini, tapi marilah kita hanya sama-sama melihat. Bukan sebentar, Pak. Jadi nanti artinya di ini aja, mari sama-sama. Ya. Kepala sama-sama, mau turun ke bawah sama-sama, ya itu mari. Yang penting kita semua kan punya niat yang satu. Ya. Berikutnya, dia ini sekarang majelis aktif. Justru majelis aktif
sehingga dari gereja mereka siapkan dia punya sekolah. Sudah ada yang nantinya ketika kita mau kasih masuk dia harus ada majelis yang datang untuk pasang. Ya, ini ya saya mau kasih tahu. Pasang sekolahnya itu, dia majelis hati. Prosesi adat untuk memasukkan dan meletakkan jenazah almarhum Yuel Buyanan ke dalam peti yang telah ada. Oleh karena itu saya mohon dari kedua keluarga yang sudah ditugaskan, kemudian nantinya bagaimana coba taruh di samping ya. Kesempatan kepada Ibu Pendeta untuk mendoakan jenazah sebelum dimasukkan ke dalam peti jenazah. Warga jemaat masih yang ada bertahan ataupun hamba-hamba Tuhan yang ada, kami bersyukur, berterima kasih buat pertolongan Tuhan. Boleh ibadah yang pada saat tadi ibadah pemuatan yang pertama, keluarga dua pihak yang sudah atur, jadi kami harus juga berdoa mohon campur tangan Tuhan. Dia juga adalah staf PHMJ, jadi kami juga harus pelayanan ke klasis, dari klasis harus kami bawa dia ke gereja. Nah, baru pelaksanaan prosesi untuk pengalungan pemasangan stola semua di gereja. Itu yang mungkin Bapak Ibu rasa bahwa kami hari ini tidak, semua harus majelis jemaat dan para pelayan yang lain harus saksikan, karena struktur sudah ada tertulis dan terjadwal dalam klasis Sorong, punya SK juga seperti itu. Nanti Bapak Sak juga tahu seperti itu, siapa yang menjadi badan pelayanan yang ada dalam gereja GKI kelas Sorong, tetap kami layani dalam rumah Tuhan. Itu yang ada dalam struktur kemajelisan. Itu mungkin saya mengajak, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terpuji-puji namamu ya Allah, yang merancangkan segala sesuatu dan kesempurnaan. Dan saat pula di dalam segala rancanganmu ada kehidupan yang telah engkau rancangkan. Tetapi juga manusia itu bertumbuh dan ada waktu. Tetapi juga ada waktu itu pula manusia kembali ke dalam pangkuan tangan. Di semua sesi yang saat ini kami akan memindahkan hamba-Mu Syamas Bapak Yuel Buyanan dalam peti. Kami percaya semua yang di dalamnya telah diatur, ditata oleh kesempurnaan Tuhan. Dan ada di dunia, kami tidak membawa sesuatu. Tetapi ketika kami pergi, kami pun juga tidak membawa sesuatu. Jadi kami percaya kuasa-Mu menjadi dasar semua sesi perjalanan pemindahan. Amin. Baik, Tuhan berhak untuk arnya memegang, untuk almarhum masuk ke dalam arnya. Hanya yang saya mau sampaikan, bahwa nantinya itu bisa dikasih berdiri ya di depannya itu ya juga demikian. Jadi mari ini seperti apa ya, mari sentabi dengan Muhammad mankam turang kami berukaro eda barus buruh nampeket bulang-bulang man ipal kami giting bergal melakukan itu salah bujur ya emang kita karo-karo ija gua sering bulang-bulang man sinista giting bergala meriah ukur nanina sadar kita karo-karo bergana krina bahwa suruh pergi ke surga ipalta entah pesimis tadi itu sekali
Enang kami bes kami nari batak karo ujur juah kita terina. Keren. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat Di samping seperti impal kami, silih kami ngata penca tudur cera ate kini kami merga karo-karo ibas kota Sarongenda. Karena kami ngarapan bandu, jaga kesehatan dulu, jaga berpandu, sebab beberi kami kitik-kitik dengan kerina. Perlu dengan bantuan dulu, perlu dengan perampan dulu. Maka kami kerina karo-karo minum bandu, maka jagalah kesehatan dulu. Ras manimpal kami, silih kami, Jol Bungyanan Ginting. Kami mengucapkan selamat jalan Ipar silih impal kami. Semoga Bapa di surga menempatkan yang terbaik buat Ipar silih dan impal kami. Terima kasih. Tuhan berkati. Minta kami berperdana sampaikan murah-murah. Kami pemurah berarti kami kami adalah tugas dan beri kami dan sangat kami. Terus kami membaca Bapak begitu berjuang kami diberi kami diberi yang berkenan. Tibalkan saya, ya. Dan dilakukan prosesi adat dari kedua keluarga. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Sepanjang perjalanan ia menceritakan kisah hidupnya buat orang yang duduk pada satu taksi. Dia katakan, saya sudah berpisah 16 tahun dan saya baru mau kembali ke asal negaraku. Ya, dia bilang, Ipeng, bisakah saya menyanyi satu lagu? Saya bilang, boleh saja Bapak. Daripada nanti kalau kosong-kosong, isi sudah banyak dia cerita. Saya bilang, kalau sudah rasa sakit, istirahat saja dulu. Bapak baru dalam pemulihan. Dia bilang, sudah saya ke depan dulu. Saya mau saya menyambut jemaat saya itu. Tapi pas ke depan dia kembali lagi. Sampai sebanyak 3 kali. Di dalam lagu itu saya dengar, tiba-tiba pada saat berapa menit kemudian terhenti. Dalam hatinya, dalam pikirannya, saya tidak tahu. Tapi saya lihat ada rasa yang mungkin tangis dalam hatinya. Yang mungkin kita merasa bahwa ada rasa keduka-citaan yang mendalam. Mungkin kita merasa dia terpisah. Tidak. Semenjak ia hidup, dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika ia pergi, ia ada bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan dan dijelaskan oleh Rasul Paulus, akan disatukan kembali pada hari kiamat. Juga bagi istri, anak-anak dan sekeluarga besar pemangku duka cita, jemaat kasih perunas, pos pelayanan WIK 7. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkabung dalam duka cita ini, sehingga kita di dalamnya terhibur di tengah-tengah duka cita yang secara duniawi. Sekalipun setiap orang yang mati, dia mati di dalam Tuhan. Tapi juga di dalam, ia tetap hidup di dalam persekutuan yang kekal bersama dengan Tuhan. Satu hal yang tak kalah penting juga untuk kita renungkan bersama-sama, yang dinyatakan bahwa adalah sekalipun ada dalam kesedihan, sebagaimana baik dari hari kemarin dan hari ini, lewat persekutuan
yang kita ciptakan dan satukan telah memberikan penghiburan bagi keluarga yang memangku duka cita. Bukan hanya dalam persekutuan saja, sekedar dalam ibadah saja, ataupun sekedar dalam doa saja, tapi di dalamnya telah membangun suatu persekutuan. Juga berarti di dalamnya rasa kepedulian untuk kita sama-sama memberikan suatu penghiburan yang sungguh dengan penguatan, dan dengan demikian duka yang mendalam tetap bisa ada di dalam ketenggangan sama bersama-sama di dalam duka kita. Dan Paulus bilang, tidak ada lagi rasa kesendirian, tetapi Tuhan senantiasa menuntun, menjaga, memelihara, menjadi kekuatan, menjadi sumber yang sungguh, kekokohan di dalam iman, di tengah-tengah keluarga pemangku duka cita, dan di istri dan anak-anak sekalian kita. Tuhan memberkati kebenaran firman. Amin. Perlunas teman-teman sepelayanan, teman-teman vokal grup dan paduan suara PKB, marilah arahkanlah segala pandangan kita pada Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memeteraikan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kembalilah ke dalam rumah tangga kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus padam dalam setiap langkah hidup dan menjadi dasar dan kekuatan dalam sepanjang hidup, yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah duka cita, menyertai sidang perkabungan keluarga pemangku duka cita, mulai dari hari ini terus kekal selama-lamanya. Berkati sidang perkabungan dan keluarga pemangku duka cita, dipersilakan duduk kembali. Waktu saya kembalikan. Kami atas nama keluarga menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan untuk pemakaman dari almarhum, yang mana dilaksanakan pada hari Kamis. Hari Kamis waktunya ini ibadah pelepasan di rumah duka, rumah keluarga, direncanakan jam 9 pagi, yaitu penyerahan daripada keluarga kepada pihak gereja, untuk selanjutnya dibawa ke gereja, selanjutnya ke tempat pemakaman ataupun pihak gereja pada hari Kamis yang direncanakan tadi kami sampaikan sekitar jam 9 pada pihak gereja, sampai dan dengan pemakaman. Kemudian hari itu juga, setelah pemakaman itu juga kita kembali melakukan pengucapan syukur di rumah kediaman almarhum di sini. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta dan majelis yang bertugas pada malam ini dalam doa penguatan bagi keluarga. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini juga, kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada majelis yang bertugas. Itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib.
Dan sekarang aku percaya Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ibadah penguatan yang ketiga atas meninggalnya Bapak Shamas Bung Yanan akan kita mulai. Ibadah persekutuan yang berduka cita dan keluarga pemangku duka cita berkumpul kembali dalam ibadah penguatan atas terpanggilnya almarhum Shamas Joel Bung Yanan. Rasanya tetesan air mata masih mengalir dari kita yang begitu mengasihi almarhum, terlebih bagi keluarga besar Kei dan Batak Karo. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan dari nyanyian
Sahabat Lama 136. Ibadah penguatan atas terpanggil pulangnya almarhum Syamas Yoel Mungyanan berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh. Amin. Masih dalam keadaan berdiri kita memuji Tuhan nyanyian roh. Meski sedih hatimu pedih,
Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan punya Dialah kita, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan Air mataku jadi permata, kau ubahkan putih hitamku menjadi sutra. Kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seterbangnya dan demi bicaranya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Genggamlah tanganku yang hina, kaki yang berlata,
keadaan yang tidak sakit, walaupun ada sakit bawaan. Misteri kematian tidak bisa diketahui oleh siapapun dia, tua, muda, orang sakit, tetapi juga orang sehat. Kita malam ini duduk sama-sama tidak tahu sebentar malam waktu kita pulang, tidak tahu besok, dan seterusnya. Dan sudah pasti di dalam kematian itu ada ratapan dan tangisan. Mengapa? Karena kematian memisahkan kita. Orang yang mati tidak akan pernah kembali. Oleh sebab itu ada ratapan dan tangisan karena kita menangisi dia yang akan pergi untuk selama-lamanya. Mungkin dia akan tinggal hanya di dalam kenangan kita. Bagi anak-anak, bagi istri, tetapi juga bagi rekan-rekan pelayan, keluarga besar Bung Yanan Ginting Karo-Karo. 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, mungkin dengan aktivitas Natal besok. Tetapi ini menjadi pergumulan yang berat bagi istri dan anak-anak. Tetapi pada waktu mungkin sudah ada pengucapan syukur, masing-masing akan pulang kembali pada aktivitas hidup. Dan disitulah dalam kesendirian ibu dan anak-anak akan berjalan hidup keluarga pilihan. Tetapi tanggung jawab ini juga harus menjadi dalam bagian pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Dan adik Yordan dan Cerin dan keluarga besar punya tanggung jawab untuk melihat keluarga ini. Satu pergi, tetapi ikatan darah, ikatan kekerabatan tidak boleh putus. Kita semua hidup berpengharapan dan kita percaya itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara jemaat kasih. Janjimu genap di dalam hidupku, setiap jaga Tuhan di Kau perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keluarga besar Bung Yanan Ginting Karo-Karo, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selamanya. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Pendeta, kami ucapkan banyak terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk dalam ruang pengumuman atau ada hal-hal yang mau disampaikan oleh keluarga dan juga PHMJ. Semasih pujian pada hari besok, mana pada malam ibadah penguatan malam kedua kami telah memberitahukan bahwa pelaksanaan ibadah pelepasan jenazah mulai dari rumah kediaman di sini itu tepat jam 9 pagi. Tepat jam 9 pagi ibadah diharapkan kiranya dari majelis yang ditugaskan untuk ibadah pelepasan di kediaman almarhum. Untuk artinya kami menyampaikan itu dan seluruh anggota jemaat dan semua kita yang berkenan hadir dalam ibadah pelepasan dari rumah keluarga yang kemudian
oleh kami keluarga menyerahkan kepada pihak gereja untuk selanjutnya kita mengantar almarhum bersama ke gereja, kemudian dari gereja kita ke tempat